Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami. Semoga selalu mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Dalam karya tulis yang ditulis oleh seorang tokoh, sekarang beliau terkenal sebagai pengamat terorisme ya, yakni saudara Al-Haidar. Di mana beberapa buku yang saya miliki dari saudara Al-Haidar memang berkaitan dengan pergerakan Islam, utamanya tokoh sentral dari pergerakan NII Sukarmaji Maryam Kartosuwiryo yang dieksekusi tahun 62 ya. Kenapa saya ambil suatu referensi dari saudara Al-Haidar? Di sini beliau menulis memang cukup komprehensif ya, artinya bisa mewakilkan secara keseluruhan. Nah, apa korelasinya terhadap peristiwa gerakan Lampung Berdarah yang ditulis kembali oleh Al-Haidar, di mana beliau mengutarakan beberapa titik tema ya, bahkan beliau sempat langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam gerakan kasus Lampung, di mana beberapa tahun sebelumnya itu ada juga gerakan yang terkenal dengan gerakan Tanjung Priok Berdarah ya, yang sudah diulas juga di beberapa buku. Ada juga Aceh Bersimbah Darah, dan sekarang sedikit saya ulas tentang Lampung Bersimbah Darah yang diketahui oleh sang imam yang bernama Warsidi ya, yang oleh tokoh nasionalis dikenal dengan GPK Warsidi ya, Gerakan Pengacau Keamanan. Kalau tidak salah ya singkatannya seperti itu. Menarik untuk diulas, pada masa lalu tahun 89 itu Pangdam Jaya, yakni Bapak Tri Sutrisno, yang notabene adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia. Dan Panglima ABRI-nya itu adalah LB Murdani tuh, ya. Di mana beliau pun ya menjadi Panglima ABRI ketika terjadi kerusuhan Tanjung Priok tahun 84. Nah, memang LB Murdani ini salah satu jenderal ya yang dikategorikan ya, ada kutip ya, sangat ekstrim kepada golongan umat Islam, ya, sangat anti, walaupun secara kelembagaan negara ya beliau formal menduduki posisi yang memang harus menjaga kedaulatan negara ya, keutuhan negara dari gangguan pengacau keamanan di negara tersebut ya. Cuman kalau saya lihat dari gerak sepak terjangnya Pak LB Murdani yang menurut Pak Haidar notabene adalah agamanya Kristen, otomatis tidak ada tedeng aling-aling teman-teman ya. Walaupun mungkin secara organisasi dibenarkan, secara kelembagaan beliau melaksanakan undang-undang yang berlaku. Namun setidaknya apabila kita menarik dari sisi agama ya, apakah beliau Kristen sehingga beliau bisa membabat habis ya golongan-golongan ekstremis dari golongan Islam. Namun kalau kita tarik lagi ke belakang, apakah seorang LB Murdani bertanggung jawab full ya untuk hal ini? Nah, kayaknya kita nggak objektif kalau hanya menilai seorang jenderal LB Murdani ya, atau Pangdam Jayanya yakni Bapak Tri Sutrisno. Nah, di atas itu kan yang megang kendali ya atas semua pergerakan Islam yang dibantai habis itu ada Jenderal Besar Soeharto ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya sepak terjang dari Bapak Soeharto, bagaimana beliau bisa mengeksekusi gerakan-gerakan yang ekstrim ya terhadap pemerintah, ya utamanya gerakan Islam. Nah, gerakan Warsidi ini atau Lampung Bersimbah Darah yang ditulis oleh Al-Haidar, ada hubungannya bahwa gerakan Lampung ya yang dipimpin oleh GPK Warsidi atau Imam Warsidi ini itu ada kaitannya dengan gerakan masa lalu tuh ya, ada kaitannya dengan gerakan ya mantan-mantan X ya tahun 84 ya, kasus-kasus yang lain, karena memakai nama-nama Islam, simbol-simbol Islam, ya ini kalimat-kalimat atau kata-kata mujahidin dan lain sebagainya. Nah, korelasinya adalah kalau kita anggap gerakan Warsidi ini berdiri sendiri ya, ingin mungkin ya tidak sesuai dengan pemerintahan atau kontra terhadap pemerintah, memang bisa dimaklumi pada saat itu di kasus Tanjung Priok pun dan kasus Warsidi, memang waktu itu kan Pancasila kan benar-benar disisipkan oleh pemerintah ya, asas tunggal Pancasila, yang di situ pergerakan Islam seakan-akan tidak punya kesempatan untuk memakai nama Islam ya dalam organisasi di negara Indonesia, otomatis seperti dipaksakan gitu loh, harus memakai asas tunggal Pancasila. Nah, ini ada kaitannya nih teman-teman nih ya, bagaimana setelah pasca kejatuhan Soeharto
baru terjadi euforia ya oleh golongan umat Islam. Beberapa organisasi, beberapa partai memakai simbol Islam, bahkan nama Islam yang walaupun secara teoritis ya mungkin tidak salah ya pasca reformasi ya. Namun secara aplikasi tidak ada sesuatu yang signifikan ya perkembangannya. Itu saya lihat bahkan kaum nasionalis ya itu namanya tuh terangkat ya, bahkan tetap menjadi dominasi nomor satu Indonesia. Terbukti ya salah satu partai kita yang nasionalis justru menang, dan partai Islam hingga saat ini ya masih ya kategorinya di bawah partai kaum nasionalis ya atau golongan kaum nasionalis. Nah ini PR untuk umat Islam nih, bagaimana caranya bisa memakai nama Islam namun bisa juga mengukuhkan bahwa Islam atau organisasinya mampu memberikan data, mampu memberikan suatu ya semangat ya untuk umat Islam bahwa Islam tidak dibawa hanya sekedar slogan ya, namun ada buktinya di tengah realita ya faktanya. Nah kasus Warsidi ya yang menurut majalah Tempo itu korban tewasnya kurang lebih 31 orang. Sedangkan dari pihak pemerintah dan pihak-pihak independen lainnya itu kan berbeda teman-teman ya. Namun di sini saya ingin mengulas tokoh utamanya ya dari buku Surah Al-Haidar. Minimal di sini kita dapatkan agar peristiwa tersebut ya tidak terjadi di masa-masa mendatang ya. Setelah kasus ya gerakan Tanjung Priuk ya, ada Aceh bersimbah darah, ada Lampung bersimbah darah. Ini ada kaitan dengan masa lalu, bagaimana sebagian kalangan atau umat Islam masih adanya ingin adanya syarat Islam itu berlaku di negara Indonesia yang jumlah mayoritas penduduknya itu mayoritas beragama Islam ya. Namun hingga saat ini memang kita tidak bisa mengaplikasikan beberapa syariat ya yang memang sudah ada aturan dalam Islam hingga diberlakukan di negara nasionalis Indonesia. Ini PR untuk kita semua teman-teman. Bahkan yang sekarang sedang ya gembar-gembor ingin ada syariat Islam berlaku ya dalam sudut pandang yang berbeda ya. Dan dalam hal ini kita ambil contoh seorang organisasi ya, kepala organisasi ya, ini namanya FPI, Pak Rizik Syihab. Dia pun ingin ya adanya syariat Islam berlaku di negara Pancasila, walaupun tidak komprehensif atau tidak ya menginginkan ada negara Islam Indonesia. Minimal ada kaitan dengan masa lalu nih ya. Ujung-ujungnya memang bagaimana syariat Islam bisa berlaku walaupun tanpa proklamasi, karena berat menurut saya apabila adanya proklamasi itu kategorinya sudah makar, dan ketika makar ada eksekusi di situ. Artinya risiko terberat ya dari seorang yang makar itu adalah kematian. Dan di sini untuk pelajaran bersama nih untuk semua organisasi, pimpinan organisasi harus mengubah strategi. Mungkin sekarang lewat parlemen ya, ada PKS ya, walaupun PKS juga ya masih berjalan di tempat ya, tidak menunjukkan data yang signifikan di parlemen, sehingga syarat Islam masih biasa-biasa aja dan cenderung justru Aceh ya yang berani melakukan suatu pembuktian bahwa syarat Islam bisa berlaku ya dengan perda, walaupun memang parsial ya, minimal ada pembuktian ya, tidak usah konfrontasi terhadap pemerintah. Sehingga kasus Lampung bersimbah darah, Tanjung Priok bersimbah darah ya, Aceh bersimbah darah itu tidak terulang lagi di masa mendatang teman-teman. Yang akan dirugikan umat Islam sendiri. Bagaimana framing media di luar negeri, bagaimana framing media di Indonesia justru menyudutkan umat Islam. Ini kita sayangkan ya. Nanti umat Islam dan organisasinya turun, kaum nasionalis sekuler justru akan naik tuh ya. Walaupun pendukungnya mungkin mayoritas umat Islam sendiri ya. Kan begitu ya situasi politik kita ya di Indonesia. Jadi kita harus cerdas. Banyak di dunia sekarang ya, dunia konten yang memframing ya sudut pandangnya mungkin ada objektif, namun apabila ada subjektif, alih-alih mereka memang beragama Islam, justru bisa menjatuhkan atau meruntuhkan nilai Islam itu sendiri dari dalam. Itu mungkin teman-teman bisa dapati beberapa konten YouTuber kita yang seakan-akan mereka Islam, namun kok narasinya cenderung membenci Islam ya. Nanti kita akan ulas suatu saat di konten saya berikutnya. Nah, di sini dalam tulisan Al-Haidar Lampung bersimbah darah pada halaman 161, di sini tokoh utamanya ya ini Anwar Warsidi sebagai imam. Ya, di sini saya mengacu pada tulisan Al-Haidar sebagai bahan literasi ya teman-teman ya. Sehingga saya tidak melakukan suatu pemberitaan yang sifatnya hoax ya untuk kita angkat. Minimal kita saling belajar dalam peristiwa masa lalu yang agar tidak terjadi di peristiwa mendatang. Sehingga hal-hal seperti ini, pergerakan seperti ini bisa kita ambil hikmahnya, jangan sampai lagi ada korban-korban yang mungkin akan sia-sia ya. Islamnya tidak maju, Islamnya tidak jaya, justru bisa menjadi presiden buruk di masa mendatang. Nah, yang paling tahu dengan peristiwa Talang Sari 89 adalah Warsidi yang menurut Pak Haidar ya.
dialah orang yang bertanggung jawab. Nah, Warsidi ini sebenarnya dia awalnya datang ke Lampung ini hanya mendirikan suatu pesantren ya. Dan di masyarakat itu beliau terkenal baik, santun, seperti ulama-ulama pada umumnya, ya. Namun ketika jemaahnya banyak sampai 400, 500 ya, seakan-akan sudah berbeda teman-teman tuh ya. Karena sudah ada jemaah-jemaah dari Jakarta yang masuk ke jemaah Warsidi ya, sehingga sudah terjadi suatu perbedaan pembentukan karakter oleh Pak Warsidi ya, menurut Al Haidar. Dan gurunya menurut Al Haidar ini, dan ternyata guru dari Pak Warsidi ini adalah mantan petinggi NII pada masa lalu ya teman-teman ya. Itu terjadi pertempuran yang jaraknya 5-10 meter tuh ya. Dan senjata yang dibawa oleh pasukan dari Warsidi itu menggunakan senjata rakitan, yakni panah beracun. Nah, Anda bisa bayangkan ya, tujuan dari Warsidi itu menentang Pancasila ya, konon ya, ingin mendirikan suatu daulah Islamiyah mungkin, atau ingin meneruskan perjuangan dari sekarang Majiman Kartosuryo ya. Perjuangan dilakukan oleh Warsidi konon yang menurut pergerakan mereka itu terjadi di luar dugaan sebagian kalangan teman-teman tuh ya. Kalau menurut istilah Al-Haidar itu perang jarak dekat tuh ya, antara 5 dan 10 meter, yang akhirnya ya Warsidi bisa dikalahkan dengan mudah ya oleh aparat keamanan. Dan ini bisa menjadi pelajaran buruk untuk kedepannya, bahwa apabila kita melakukan konfrontasi dengan pemerintah ya, tidak ada persiapan bagaimana kita bisa menang ya, apalagi kita membawa nama Islam apapun nama bentuknya ya, dari zaman dulu hingga sekarang yang saya perhatikan, apabila kita konfrontasi terhadap suatu negara ya, kita cenderung kalah karena kalahnya kita tidak punya strategi ya. Sedangkan di barat itu mereka mempunyai strategi ya, mau izin teman-teman ya. Ketika Amerika mungkin sekarang menjadi penguasa dunia, Amerika bisa melakukan itu karena mereka cerdas ya. Ya, bisa melakukan suatu hegemoni terhadap wilayah negara lain ya, bisa mengembangkan senjata nuklir, bisa mengembangkan teknologi yang sangat luar biasa, sehingga ketika Amerika sudah memiliki senjata yang luar biasa baiknya, yang luar biasa dahsyatnya, mereka bisa melakukan penjajahan terhadap negara lain tuh ya. Karena buktinya kan Israel di backup oleh Amerika, dan Israel mampu melakukan suatu penjajahan di Palestina dan negara-negara lain ya, karena berani ada backingannya ya, Amerika. Nah, umat Islam seharus seperti itu tuh ya. Belajar mengembangkan teknologi, belajar membuat bom-bom yang bisa ya menyamakan dengan negara-negara maju, sehingga kita punya posisi tawar tuh ya. Untuk siapa? Mungkin bisa dikategorikan untuk nama besar Indonesia, tapi kan mayoritas umat Islam ya, akan terbawa terangkat Islamnya di situ tuh. Tapi apabila kita melakukan suatu pergerakan yang kategorinya cenderung untuk melakukan konfrontasi dengan pemerintah ya, karena masih tidak sesuai dengan Pancasila atau tidak berlakunya syarat Islam ya, kita cenderung kalah teman-teman tuh, kan tidak ada strategi. Nah, strategi yang baik yang tidak terlalu berisiko ya masuk parlemen dalam konteks negara demokrasi. Itu masukan dari saya teman-teman ya. Apabila ada yang seperti itu ya kita bisa dukung ya, apabila bawa nama Islam. Namun bagi umat Islam yang sudah final ya atau fix ya, mengatakan bahwa ya negara kita Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat ya, salah satunya Dr. Adi Hidayat ya, ya mungkin kita bisa terima, kita bisa menghargai, karena sudut pandang pergerakannya, sudut pandang pola pikirnya dalam masa lalu dan masa sekarang itu sudah berbeda teman-teman. Apalagi dunia medsos sekarang sudah sulit melakukan pergerakan-pergerakan yang condong ya melakukan suatu konfrontasi dengan pemerintah. Alih-alih kita akan menang, kita akan bisa menjadi tumbal sejarah ya. Umat Islam akan menjadi hujatan bahwa hanya meneror, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, walaupun dalam Islam sendiri tidak mengajarkan ya, karena salahnya strategi. Nah, di sini Warsidi dan pergerakannya akhirnya bisa dikalahkan oleh pemerintah dan hanya menjadi sejarah kelam di masa depan karena melakukan suatu pergerakan atas nama Islam. Sehingga Lampung bersimbah darah itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua di masa mendatang. Apabila ada organisasi yang sekarang ada korban dari pemerintah ya, tanda kutip ya, contoh kita ambil kemarin ya FPI, konon 6 laskarnya meninggal oleh aparat keamanan ya, konon kata syahid juga ya. Sangat jauh berbeda ketika kita mengkomparasikan dengan organisasi-organisasi yang jumlah korban lebih banyak ya. Itu kan atas nama Islam juga tuh. FPI juga kan atas nama Islam ya, Front Pembela Islam pada masa lalu ya. Sehingga ketuanya Pak Habib Rizik seakan-akan itu menjadi imam yang harus dilindungi oleh pengawalnya. Dan pengawalnya tewas atau meninggal seakan-akan menjadi syuhada ya. Nah,
Kalau kita kaitkan dengan pergerakan masa lalu pun mereka pun sama sebenarnya ya. Bisa dikategorikan syuhada dalam sudut pandang pergerakan Islam ya. Wallahu alam bisawab. Namun kedepannya apapun organisasinya, apapun itu yang membawa nama Islam, coba berpikir ulang ya. Apabila ingin melakukan konfrontasi dengan pemerintah, apabila tidak siap ya secara organisatoris, secara keuangan, ya secara pemikiran, agar merubah strategi bagaimana keinginan kita ya. Mungkin adanya tegak syariat Islam di negara kita, kita berpikir bagaimana cara yang terbaik agar tidak melakukan suatu konfrontasi yang akhirnya malah menjatuhkan nama baik Islam itu sendiri teman-teman tuh ya. Sampai sekarang banyak umat Islam yang mungkin merasa Pancasila ini memang sudah fix ya, sudah menjadi landasan negara kita, sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga pada masa lalu yang 7 kata dihapus ya dalam menjalankan syariat Islam memuluknya itu sudah final tuh ya, sudah tidak perlu lagi digembar-gemborkan ya atau diharapkan diberlakukannya kembali, karena sekarang pun negara kita ya dalam naungan Pancasila sudah bisa mengakomodir semua kepentingan umat Islam, walaupun ya secara parsial ya, kalau komprehensif ya hukum kisoh dan lain sebagainya itu agak berat teman-teman tuh, karena bukan tantangan dari negara kita sebenarnya. Apabila kita menerapkan hukum Islam yang bereaksi siapa ya, negara-negara Barat pastinya ya, karena mereka punya kepentingan secara head to head, itu mereka punya kepentingan bahwa aplikasi aturan agama ya apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu akan menunjukkan tuh ya, akan menunjukkan karakter nilai dari agama itu sendiri teman-teman tuh. Kan banyak juga framing yang sekarang terjadi ya, kenapa umat Islam secara mayoritas kok banyak melakukan korupsi, banyak melakukan tindak kejahatan. Ya kadang-kadang framing seperti itu memang di luar logika kita ya, sangat irasional, nggak apple to apple ya. Kalau kita bandingkan negara-negara Eropa pun sama, yang melakukan kejahatan, tindak tanduk yang melanggar aturan dan lain sebagainya pun agama yang biasanya penganutnya itu mayoritas. Jadi adil di situ ya. Namun dalam konten sekarang memang ya banyak melakukan framing yang kita kadang sulit untuk memfilter tuh ya, mana sudut pandangnya objektif, mana yang subjektif ya. Orang bisa berbuat ya, berbicara sesukanya ya, tanpa mengambil rujukan yang kredibel atau yang akademis. Namun kedepannya adalah apabila organisasi-organisasi Islam ya mau berubah strateginya, mau belajar bagaimana kita bisa mengembangkan nilai Islam itu sendiri dari dalam ya, agar lebih baik lagi. Coba berpikir ulang bagaimana konsep-konsep yang sekarang sudah berlaku dalam negara Islam kita, dalam negara Pancasila itu, kita bisa rumuskan kembali parlemen ya, dengan syarat kuasai dulu parlemen tuh ya, dalam partainya. Ya mungkin dalam hal ini ada PKS, ada PKB, yang basisnya mungkin Islam ya, NU, ada PPP, walaupun agak miris ya, kalah ya, ada PBB juga ya. Namun strategi-strategi yang mereka lakukan itu tidak bisa mengalahkan strategi kaum nasionalis sekuler teman-teman tuh. Hingga saat ini mereka masih menjadi ya nomor 1 bahkan nomor 2 dalam parlemen, karena secara mayoritas umat Islam kita ya, ya mohon izin teman-teman ya, mungkin ya tidak semuanya bisa memahami ya atau bisa mengerti tentang literasi umat Islam pada masa lalu atau melek sejarah ya, sehingga kita perlu waktu mungkin sangat lama, sangat panjang apabila kita ingin adanya syariat Islam berlaku negara kita ya, terlepas secara komprehensif atau parsial. Namun kalau cara-cara seperti dulu ya, melakukan konfrontasi dengan pemerintah, melakukan pergerakan-pergerakan yang sifatnya yang mengganggu keamanan sebagainya, itu biasanya akan kalah ya, akan dihabisi dan akan menjadi presiden buruk untuk umat Islam dan generasi Islam ke depannya. Nah itu yang kita tidak inginkan ya. Semoga umat Islam bisa menjadi umat yang lebih baik lagi, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua teman-teman ya, dimana kalau kita ingin kuat ya secara negara, secara lembaga, kita pun harus mengatur strategi bagaimana ya kita bisa melakukan suatu perubahan, namun kita pun bisa memberikan suatu contoh ya, acuan bahwa yang kita lakukan itu sudah benar dan ada representasi dari tokoh-tokoh terdahulu ya, tidak serta-merta ada unsur kebencian ya, sehingga itu tidak akan bisa terrealisasikan apabila kita membawa nama Islam. Itu harapan saya teman-teman ya. Demikian ulasan singkat dari saya. Nanti kita akan bahas secara kontinu sedikit-sedikit. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.